Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khutbidikallati lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jadi kita akan menjawab lagi pertanyaan daripada saudara kita. Kenapa mas, saya ini kok setelah berzikir atau ketika saya memperbanyak zikir saya, emosi saya semakin meningkat mas. Baru saya melihat orang atau dilihatin orang saya sudah mengamuk. Yang di dalam ini panas, meronta-meronta. Setiap melihat orang pengen makan, seperti pengen dihajar saja orang itu. Padahal saya ini bahkan istiqomah dalam zikir itu tidak kurang dari 1000 mas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita secara syariat dulu, secara yang di luarnya, itu sebenarnya hadirin semulakan, zikir itu memang panas, berenergi. Jadi panasnya itu memang membakar daripada kolbu kita. Jadi itu api zikrullah itu sangat panas memang. Jadi ketika kita hantam terus, nah itu memang panas. Makanya ketika setelah zikir tertentu itu jangan minum dulu, tunggu dulu sedikit, dingin 10 menit ke 15 menit baru minum. Nah itulah juga kenapa setelah berzikir, baik itu zikir tubuh, hati, nyawa dan apapun, itu perbanyak sholawat. Nah sholawatnya jangan yang ada Allahummanya, jangan yang ada lafaz Allah. Karena lafaz Allah ini ismuzat itu memang panas. Itu pembersihan, penyucian di situ, penyucian jiwa, pembersihan kolbu. Nah, ketika kita dalam pembersihan itu kan asbab-asbabnya secara syariat begitu. Secara syariat kita itu langsung minum. Kemudian yang kedua kita itu betul-betul dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai. Yang ketiga kita tidak memperbanyak sholawat. Ataupun salawatnya itu malah salawat Allahumma, apalagi ditambah dengan salawat nariyah, tambah panas. Itu secara syariatnya. Nah, secara hakikatnya apa sebenarnya? Kenapa kok saya semakin zikir, semakin mendirikan solat, semakin beramaliyah, semakin sombong, semakin angkara murka saya semakin merajalela? Kenapa saya semakin merasa paling hebat dan sebagainya, merasa paling pintar dan sebagainya, bahkan semakin emosi, semakin garang, pokoknya semakin semua. Apa yang salah? Secara asbabnya apa yang salah? Karena ini kita tarik ke diri kita ya, karena kita itu selama ini tidak pernah berzikir. Ini secara syariat dulu. Kita itu selama ini tidak pernah sholat. Kita itu selama ini tidak pernah sholawat. Kita itu selama ini tidak bertuhankan Allah. Kita itu selama ini tidak taat kepada Rasulullah. Lah kok bisa mas? Saya mengamalkan ilmu syariat itu 5 waktu loh mas. Sampai sholat sunnah. Bahkan saya sudah haji 3 kali mas. Kok bisa mas? Nah, seperti ini. Zikir, ada lafaz zikir. Kalau kita bagi zikir syariat, zikir hakikat lah. Ada solat zohir, ada solat batin. Ada mendirikan solat, ada solat. Ada mendirikan solat, ada solat. Mendirikan solat tuh yang 5 waktu, yang berdiri, ruku dan sebagainya, solat sunnah dan sebagainya, itu mendirikan solat. Nah, dirikanlah solat untuk mengingatku. Solat itu artinya terhubung kepada Allah. Berzikir artinya mengingat, ke dalamnya lagi sadar Allah. Kemudian bertuhan kepada Allah, ataupun meniadakan tuhan-tuhan palsu selain daripada Allah, hanya diyakinkan saja
Semua tidak bisa memberi manfaat mudarat selain daripada Allah. Oke, Allah yang mana? Semua kendalanya karena kita itu bertuhankan hawa nafsu kita sendiri, menuhankan diri sendiri, bukan bertuhan Allah. Bertuhan ini jangan artikan bahwa sir itu bertuhan, tidak. Sir itu tidak bertuhan lah, jelas lah. Maksudnya kita ini nafs itu, jiwa itu. Kita seolah-olah ikut sunnah Rasulullah, kita seolah-olah taat sama Rasulullah, tapi kita mengkhianati Rasulullah. Siapa yang sholat, siapa mendirikan sholat, selalu kita di depan di situ. Nur Muhammad Rasulullah yang sholat, yang zikir itu Nur Muhammad, yang bersalawat itu adalah Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Itu hakikatnya tuh. Santai-santai Rahmat, santai. Itu hakikatnya. Jadi ketika kita berzikir Allah ka la ilaha illallah ka subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ka, tapi masih hawa nafsu kita di situ, kelihatannya bagus, itu semua akan membuat kita dicuci lagi sama Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin dicuci terus. Dicucinya dengan amarah melumpah limpah, ujian kesana kemari, dan sebagainya. Karena proses penyucian di situ. Berani kita mengucapkan Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya seperti itu, baru hawa nafsu kita di situ. Panas itu, Pak, panas mendidih. Energi semesta juga panas. Connect. Panas di sini, panas juga di luar. Sunnatullah itu. Dingin di sini, dingin juga yang datang. Coba aja, sunnatullah begitu. Memang sunnatullahnya dunia. Kecuali orang itu sudah keluar dari dunia, keluar dari sunnatullah, dia bisa, secara syariatnya dia bisa melawan hukum kebiasaan, hukum sunnatullah dia bisa. Bukan dianya yang bisa, tapi Allah. Mazharnya tajalli, mazhar Allah di situ, sifat-sifat Allah. Sehingga dia bisa melampaui hukum-hukum sunnatullah, melampaui manusia biasa pada umumnya, karena dia sudah bukan manusia. Dia bukan bersifat manusia, dia sudah bersifat ketuhanan, berakhlak dengan akhlak Allah, yang dikedepankan Allah, bukan bertuhankan hawa nafsu pada dirinya, nafs, ego. Kemana-mana kita ini, Pak, pengen pengakuan, pengen hebat dan sebagainya, keilmuan dan sebagainya. Kita belajar ilmu, teori, praktek semua, kita malah berpegang di ilmunya, bukan berpegang kepada Allahnya. Semuanya itu menjadi asbab-asbab secara syariat itu, asbab-sebab penyebab-penyebabnya. Syariat asbabnya. Kita gampang emosi mendidih. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kok saya masih begini, Mas? Masih mencuri, masih begini. Kita belum pernah salat. Kalau salat kita diterima, otomatis adab dan akhlak pasti seiringnya dapat buahnya itu berubah. Yang kita lakukan selama ini mendirikan salat, bukan salat. Banyak orang mendirikan sholat di masjid, di rumah, di mana-mana, mendirikan sholat, tapi tidak sholat. Mohon maaf, sholat itu artinya terhubung kepada Allah. Kalau tidak kenal Allah, bagaimana caranya mau sholat? Apa? 2 kalimat syahadat, astagfirullah. Itu rukun Islam. Katanya syariat tanpa hakikat kosong. Tapi kok hakikatnya kita ini sudah bersyariat dengan bangganya, baru hakikat belum ini juga teorinya. Tauhidnya belum ini juga. Tauhid itu tahu kodim mana muhaddas, ma'rifat itu kenal betul-betul, menyaksikan yang kodim itu. Tarekatnya masuk ke dalam diri dengan cara penyucian jiwa,
Pembersihan kolbu, masuk lagi ke dalam, tembus ke nurani, tembus ke Rabbani. Rabbani itulah yang sampai kepada Allah, melebur kepada Allah yang sebenar-benarnya. Perjalanan. Kalau kita begini terus, hadirin semuliakan, ini sudah ratusan tahun, berabad-abad lamanya, ratusan tahun ini ilmu mutiara tidak ditampakkan, disembunyi. Di mana disembunyinya dulu? Di kerajaan kesultanan. Tidak disebarkan di orang-orang yang umum, yang disebarkan hanya toriko-toriko muktabaro yang umum. Ini semua mulai dibuka, kita baru mau protes. Apa maksudnya ini? Hakikatnya lihat di mana-mana. Ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat sudah dibuka. Untuk apa Allah pengen dikenal? Allah Ta'ala pengen dikenal. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta dikenal, aku suka dikenal. Kujadikan makhluk dari diriku sendiri. Denganku, dengan nurku, mereka mengenalku. Nah, tujuan kita itu yang paling pertama ma'rifatullah itu, Pak. Ya Allah ya Karim. Kita ngapain di dunia ini? Ngapain? Mau ngapa? Untuk apakah? Hah? Semua fasilitas-fasilitas itu kan kebutuhan, supaya kita tidak kelaparan, tidak apa dan sebagainya. Mana tujuannya? Tujuannya menyaksikan Allah di dunia. Kalau di dunia kita buta, lebih-lebih buta di akhirat, Pak. Coba saja, duduk saja selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak gerak-gerak sama sekali. Sakitnya, siksanya minta ampun. Bagaimana kalau ketika di dunia ini, di alam syahadah ini, di alam syahadah ini, ruh terpisah dengan jasadnya, ruh kembali kepada Allah, jasadnya hancur. Kita merasakan jiwa. Jiwa itu nanti kalau pisah dengan ruh, pisah dengan jasad itu nanti jiwanya yang dicabut, itu nanti dikembalikan lagi kepada alam barzah itu, dikubur itu, dikasih masuk lagi ke jasad, ruh ya pulang. Jiwa ini. Jiwa yang kita ini nafs. Jasad tersiksa kita merasakan. Mampuslah kamu jasad, hancurlah kamu jasad. Jangan pisahkan jasad dengan ruhani. Ruhani itu Rasulullah. Rasulullah sudah kembali. Ruh. Namun si jiwa ini masih mempertuhankan dirinya, menuruti dirinya, hawa nafsunya, tidak masuk lagi ke dalam sampai ke dimensi ruhani Rasulullah dalam beribadah dan sebagainya. Habis jiwa ini. Kita merasakan. Coba aja begini terus sampainya 2 jam, 3 jam. Ini sampai kiamat dunia menunggu begini terus, buta, tuli, tidak bisa kemana-mana. Orang yang sudah jaya, orang yang sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sebelum ajalnya, alhamdulillah. Tapi jangan yakini bahwa jasad itu lebur, hancur, dihancurkan lagi, kembali ke tanah. Oh, jangan juga begitu. Kalau sudah kenal Allah, dibawa ini jasad. Kata jasad, kenapa kau meninggalkan aku? Percuma kita di dunia sama-sama, baru kau tinggalkan aku. Apa itu? Ruhani dengan jasmani tidak boleh pisah. Jiwa kita inilah, ketika jasmani dengan ruhani pisah, jiwa merasakan sakitnya azab kubur. Tunggu itu sampai kiamat. Berapa tahun lamanya? Siapa yang tahu? Di alam barzah itu hak, Pak. Siapa bilang alam barzah tidak ada? Alam barzah hak. Namun orang-orang yang telah berjalan sekarang, dia telah mencapai daripada alam adia. Apa lagi mau di barzah? Dia sudah bebas semaunya, mau kemana nantinya di Jabal Qub. Enak sudah, nikmat sudah. Kembali dengan jasadnya. Sementara ini kita yang di barzah, misal di dalam kubur itu dimakan cacing, disiksa dan sebagainya, seperti mimpi yang tidak bisa bangun-bangun. Mau gerak ke kanan, bagaimana caranya?
Orang kita tidak bisa kemana-mana, ruh sudah dikembalikan. Ini tidak bisa, jiwa. Bisanya bergerak kita ini jiwa karena adanya ruh. Nah ini di dalam kubur tidak pernah tidur lagi. Tidak bisa tidur, Pak. Tidak bisa. Sampai nunggu terus itu. Itulah siksa kubur itu. Ngeri. Tidak usah bayangkan dipalu-palui sama mungkar nakir dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita sendiri nanti siksa diri kita. Betul. Hakikatnya tuh malaikat. Kita sendiri. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Cobalah siksa. Rasakan saja sendiri dulu itu ketika kita itu tidur, tidak gerak-gerak, dipocongi misal, atau kita duduk saja begini 3 jam tidak pindah-pindah. Nah ini jiwa sudah mau ke kanan ke kiri tidak bisa, mau menggaru tidak bisa, dimakan ulat-ulat. Bagaimana sakitnya itu? Bayangkan itu. Belum lagi siksaan ininya kan. Na'udzubillah min zalik. Nah begitu juga orang-orang yang telah mengenal Allah di dunia ini, lalu kita ini seenaknya saja bilang jasmani ditinggalkan kembali ke kubur. Apa gunanya kita belajar ilmu makrifat? Ini kalau di kita ya, kita tidak mengajak, memaksa dan sebagainya untuk tidak menghilangkan jasad, tidak. Ini ketika seseorang itu menyampaikan suatu kabar, jangan ditujukan ke orang, niatkan kepada diri. Didengar orang, diambilkah tidakkah, tidak ada untung, tidak ada rugi. Ini waktunya tidak main-main, saudara-saudara. Tidak usah lihat kemana-mana, lihat ke diri kita. Jasmani, ruhani, sejak di alam arwah, sejak di misal, sejak di dalam kandungan, sama. Di dalam dunia kita sama-sama. Sampai di akhirat berpisah. Ladongo. Maksudnya saya ini loh, saya ladongo, labeleng, labaga. Saya labaga. Jadi kalau saya marah-marah di sini, bukan orang kumarahi, diri saya. Caci maki diri namanya. Curhat ini curhat. Anggap saja orang gila, itu sudah aman, sudah itu. Batinnya tembuskan tapi Nur Muhammad, biar terbuka. Ini tidak termental, tidak terpantul, dia masuk, menyebarkan, Jadi betul-betul hadirin, kita kembali lagi tadi, jangan sampai kita ini sampai ajal tiba bertuhankan hawa nafsu selama-lamanya, sampai kita tidak sadar sudah dibungkus kain kafan. Allah tidak melihat kepada banyaknya amalia. Ketika amalia itu masih ada kesyirikan di dalamnya, syirik khafi di dalamnya, amal-amal itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Allah kan sudah katakan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni adalah kesyirikan, hadirin. Kesyirikan itulah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa melebihinya. Syirik itu menduakan Allah. Padahal kita tahu Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika. La syarikalah, tidak ada sekutu dengannya. Maka yang ada sekarang ini, kalau amal-amal itu tetap dikerjakan, itu amal syariat, tidak berubah sama sekali. Oke, tapi kesyirikan di dalam diri kita itulah yang mau diberantas di bumi kita tercinta, baik itu di seluruh dunia. Ini salah satu kunci yang sangat utama adalah iman, adalah ilmu tauhid ketunggalan, dengan membawa semua kembali kepada satu, kembali kepada ketunggalan keesaan. Kalau orang-orang betul-betul itu kembali dengan fitrah suci dan sebagainya, masa ya mau ada iri, dengki, ini itu dengan golongan-golongan? Tidak mungkin. Kalau memang betul loh, kalau betul-betul duduk di ketunggalan
Tapi kalau hanya teori saja gampang aja, kita gampang emosi, gampang tersinggung, ceritakan orang, gibah orang, fitnah orang dan sebagainya. Tapi kalau duduk di ketunggalan mana ada begitu? Kalau cepat-cepat periksa diri kita, oh salah, istighfar, astaghfirullahaladzim, salah lagi saya, alihkan pembicaraan. Udah. Jadi betul-betul bagaimana kita ini betul-betul meneruskan sesuatu yang ada sebagai panji-panjinya Rasulullah, biar tegak panji-panji Rasulullah. Ini sudah berabad-abad, ratusan tahun sudah tersembunyi. Kalau kita diam sekarang juga, semua pun tidak mengurangi kekurangannya di TikTok untuk membahas ilmu-ilmu ma'rifat tauhid. Tidak akan. Sudah terlanjur zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala zohirkan semuanya. Siapapun yang menolaknya tidak akan bisa. Mau kita punya teknologi apa bisa menghapus semua video yang sudah tersebar? Tidak bisa. Justru semakin naik. Coba perhatikan, muhasabah, pakai akalnya baik-baik, akal robbaninya baik-baik. Ini zaman apa? 2025. Tidak bisa dibendung lagi besar-besaran kebangkitan spiritual Asia Tenggara, bumi dalam timur, Nusantara, Asia Tenggara, Bani Jawi, dan semua besar-besaran. Keilmuan ini nanti kembali lagi ke tempat asalnya. Kembalikan lagi semuanya. Namun dimulai daripada sini semuanya. Karena apa? Coba lihat orang-orang zaman dulu, Pak, pergi di Mekah, Madinah, mohon maaf, mayoritas dulu abad ke-16, 17, 18, pulang-pulang itu pasti membawa ilmu ma'rifat, pasti membawa ilmu Nur Muhammad, kaji diri, tauhid dan sebagainya, dan menyaksikan betul-betul Allah. Sekarang kita sekolahkan anak kita, belum tentu. Yang ada paling biasanya kalau salah jalur, sesat semua sesat. Ulama kampung sesat, ini sesat, kamu sesat, masuk neraka. Itu aja kerjanya. Adu domba antara golongan satu, golongan dua, suku ini, suku itu. Ini politik Belanda. VOC Belanda masih menjajah Indonesia. Warisan Belanda semua itu. Kalau kita terpisah, hadirin semulakan, kita tidak akan bisa bersatu. Tapi kalau kita semua bersatu, meskipun dalam keberagaman dalam pendapat dan sebagainya, kita duduk di ketunggalan itu, hadirin semulakan, siapa yang berani dengan Indonesia, Malaysia, Kalimantan, Kamboja, Brunei dan sebagainya? Semisalnya kalau kita cerita ke syariat begitu. Nah, pergerakan-pergerakan ini tetap akan seperti rayap. Rayap tidak kelihatan, tapi akan semakin tumbuh. Jangan sampai kita menjadi penghalang asas itu. Kalau kita tidak mampu diam, kita diam sediam-diamnya. Bahkan sama istri diam aja sediam-diamnya. Tugas masing-masing. Tapi bagi penerus-penerus panji Rasulullah, ini sudah zamannya. Jangan diam. Bukanya kita tidak harus, oh kamu harus ikut, kamu enggak. Diri kita ini. Kalaupun kita bicara juga bukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Orang lain dengar, ikut tidak ikut, karepmu. Bahasa Jawa nih, boso Jawa nih, ngono kui. Karepmu. Arep melu yo karepmu, ora melu yo karepmu. Embuh, wes. Itu kalau bahasa Jawanya ya. Jadi begitu. Pokoknya kita berhenti juga. Misal kita ini, misal ini semisal
Ustadz Iswardi berhenti, Kiai Muhlason semuanya berhenti, saya semuanya Buya Rozi semuanya berhenti. Tetap ada juga, tetap ada, ndak bisa. Kalau kita mau sibuk, mau tutup mulutnya orang, ternyata kita salahkan, kita fitnah dia, fitnah beliau, digibahkan beliau, ternyata beliau penerusnya panji-panji Rasulullah, kita yang rusak. Muhasabah kita. Ayo kembali ke diri. Ayo yuk, waras yuk. Warasnya dengan akal robbani yuk. Ayo kita masuk lagi. Iya. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan, itu tadi. Kalau betul-betul daripada meleburkan diri kepada Rasulullah, rasakan Rasulullah sampai melebur kepada Rasulullah, betul-betul yang beramalia semua Rasulullah, yang berzikir Rasulullah, rasakan betul-betul sampai betul-betul fana di situ, fana kepada Rasulullah, sehingga tidak ada yang disaksikan selain daripada Rasulullah, fana kepada Rasulullah, baru Rasulullah itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Fanalah kepada Allah, baru tidak ada lagi yang bisa disebut-sebut, bukan sesuatu. Tinggal berjalan, tinggal diistiqomahkan, tinggal nunggu ajal, sudah selesai. Amaliyahnya, syariatnya jangan ditinggal, tetap syariatullah, karena itu puncak. Syariat itu puncak. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.